Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati, Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG BK tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sauri Iskandar, mahasiswa PPG BK UPI angkatan 1 tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk dapat dinilai oleh Bapak dan Ibu penguji. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di Meet hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ya. Sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Pak. Sekian belum ya? Rizkia juga sudah belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Tapi Sudah kalau pernah ya? online baru pertama kali. Oh, kalau online baru pertama kali. Oke, baik. Oke, karena ada yang belum pernah melaksanakan, jadi Bapak akan jelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini bimbingan yang dilaksanakan secara berkelompok ya, dan memanfaatkan dinamika kelompok dalam membahas suatu topik atau materi. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang resiliensi. Ada yang sudah pernah dengar resiliensi apa? Belum, Pak. Baru pertama kali, Pak. Belum? Iya, Belum. belum. Oh, baru pertama kali. Oke, baik. Tasya, keluar ya Tasya ya? Iya, Pak. Mungkin sinyal. Oh iya. Ya, wajar ya kalau online memang salah satu kendalanya sinyal. Udah masuk lagi. Kenapa? Sinyal apa kuota Tasya? Sinyal, Bapak. Oh, sinyal. Oke, baik. Tadi Bapak bertanya ke teman-teman, Tasya tadi pas lagi keluar dari ini. Topiknya itu hari ini kita akan membahas resiliensi ya. Tasya udah pernah dengar resiliensi apa? Tahu nggak? Halo, Tasya? Ya, di tasnya sinyalnya lagi kurang baik. Iya. Topik yang akan kita bahas adalah tentang resiliensi. Tapi sebelumnya Bapak mau mengingatkan kembali juga untuk Supyan ya. Supyan belum pernah melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok ini tentang topik yang akan kita bahas ya. Jadi jangan ragu, jangan malu gitu. Nanti dalam ada tanya jawab, kalau tidak ada yang mengerti bertanya silakan. Nah, untuk nanti dalam kalau ingin bertanya peraturannya angkat tangan seperti ini ya, layar ya. Pak, kalau mau berbicara tuh angkat tangan biar nanti Bapak bisa fokus ke siapa yang akan berbicara. Terus keterbukaan ya, apa yang dirasakan, apa yang tentang materi ini ya silakan disampaikan nanti. Untuk biar lebih semangat lagi mengikuti proses bimbingan kelompok ini, kita ice breaking dulu. Oke. Bapak pernah baca di
salah satu berita online ya. Salah satu cara kita itu mempunyai caranya bisa dengan melakukan gerakan seperti ini. Tangannya dibuka, tangannya yang kanan. Nah, pertama itu kita menyentuh jari manis. Jari manis, tahu jari manis? Tahu, Pak. Ya. Jangan dirasain jari manis nih. Setelah jari manis ke jari telunjuk. Setelah jari telunjuk ke setelah kelingking ke jari tengah. Oke. Jari manis, jari telunjuk, kelingking, jari tengah, jari manis, telunjuk, kelingking, jari tengah. Lancar nggak coba? Yang nggak lancar berarti ada sesuatu nih dalam perkembangannya, ada yang menghambat tuh. Jari manis, telunjuk, kelingking, jari tengah, jari manis, telunjuk, kelingking, jari tengah. Bisa lancar? Di apa nggak usah di mute, di itu aja, buka aja mic-nya semua ya, nggak apa-apa. Iya, Nggak Pak. apa-apa, rame juga Ada suaranya. tadi lancar Pak. Lancar. Jari Terusnya kurang. manis, telunjuk. Nah, kalau yang Terusnya kurang. Takut kok, Pak. keling individu ya. Rizky lancar nggak? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang resiliensi. Tadi belum pernah dengar ya, atau nggak tahu resiliensi itu. Kebetulan, nah mudah-mudahan. Nah, nanti tujuan dari bimbingan hari ini, ya, tujuan dari bimbingan kelompok hari ini, nanti setelah melaksanakan kegiatan ini diharapkan kalian memahami pengertian resiliensi, ya. Pengertian resiliensi, nanti komponen-komponen resiliensi itu apa aja, terus nanti dapat menganalisis resilience seseorang gitu. Nah, terus yang terakhir, yang terpenting, nanti harapannya setelah melaksanakan bimbingan ini aktif ya semuanya ya. Nah, tugas Iya, Pak. Bapak itu kan hanya tugas Bapak itu kan sebagai ketua kelompok, nanti yang aktif itu kalian peserta kelompok atau anggota kelompoknya. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, kalau sudah siap, Bapak mau bertanya nih, menanyakan sesuatu. Punya nggak ada pengalaman dalam hidup kalian masing-masing, pengalaman pribadi, itu kalian pernah merasa atau dalam kondisi terpuruk, ya, kondisi di bawah banget, sedih, hancur, sakit hati, terpuruk gitu. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Sufyan kayaknya tahu-tahu, kenapa Sufyan? Enggak, Pak. Sufyan pernah merasakan di masa-masa itu? Pernah, Pak. Pernah. Iya. Tasya pernah atau belum pernah? Pernah, Bapak. Oh, pernah.
Kirain dilihat dari senyumannya, kirain senang terus ya, tapi ternyata pernah juga merasakan hal seperti itu. Rizkia pernah? Nggak tahu Pak, lupa. Nah, kayaknya di sini yang paling tenang hidupnya Rizkia. Nah, oke. Terus bagaimana caranya Supyan dalam menghadapinya? Apa bisa semangat lagi atau malah sampai sekarang masih terpuruk dengan kondisi yang itu gitu? Ya, kalau saya mah Pak, dulu pernah ada di posisi itu. Kuncinya itu semua orang juga punya masalah yang sama. Lalu untuk apa sih sedih terlalu mendalam? Begitu. Jadi, Oke, baik. Berarti pernah dalam kondisi terpuruk tapi bangkit lagi gitu ya. iya. Iya. Oke, kalau Tasya, Nah, kalau Tasya pernah Pak. Jadi cara ininya Tasya mah nyadar lagi, terus kayak sering istighfar aja. sering istighfar. Oke. Oke, baik. Nah, resiliensi itu jadi yang seperti tadi kemampuan seseorang untuk bangkit lagi itu ya, memaksimalkan semua kemampuannya yang ada baik fisik atau psikis untuk bangkit lagi dari keterpurukan seperti itu. Jadi kayak daya tahan seseorang dalam menghadapi masalah gitu. Nah, tadi Supyan sama Tasya pernah merasakan itu. Nah, apa yang Supyan dan Tasya lakukan dalam berpikir mungkin tadi ya semua orang punya masalah. Kalau Tasya ya apa tadi kalau Tasya teh Banyak istighfar Bapak. banyak istighfar. Satu lagi apa? Sadar. Berpikir positif ya. Nah itu disebut resilience seseorang itu untuk bisa bangkit lagi. Resiliensi itu kemampuannya yang tadi ya, berarti kemampuan resiliensi Supyan sama Tasya bagus gitu. Jadi resiliensi itu daya tahan atau kemampuan seseorang menghadapi masalah ya. Jadi bisa dibilang resiliensi itu kemampuan seseorang ya kayak tadi mungkin Tasya istighfar itu karena menerima mungkin dari perbuatan sendiri ya bisa sampai terpuruk gitu. Terus menghadapi dan mentransformasikan masalah yang telah nih, yang dulu, yang sedang dilalui atau yang akan dihadapi sepanjang kehidupan gitu. Jadi mempunyai masalah tapi bisa dihadapi dengan mentransformasikan masalah-masalah itu ya menggunakan kekuatan fisik atau psikis yang dimiliki. Sudah paham resiliensi itu apa? Paham. Iya Pak, Ada paham. yang ingin ditanyakan? Mungkin Rizkia yang belum pernah mengalami ada yang ingin ditanyakan tentang resiliensi? Enggak, oke, baik. Jadi seperti itu ya, resiliensi itu ya. Jadi ya kalau kita bisa dibilang ya daya tahan, daya banting seseorang dalam menghadapi masalah dan bangkit lagi gitu. Pengertian simpelnya ya. Oke, baik. Nah, resiliensi itu ada beberapa faktor, ada beberapa komponen ya. Oke, jadi dalam resiliensi seseorang itu ada beberapa komponen yang mempengaruhi resiliensi seseorang. Nah, yang pertama itu regulasi emosi. Jadi komponen resiliensi seseorang itu yang pertama komponennya adalah regulasi emosi. Nah, ada yang bisa menjelaskan regulasi emosi itu seperti apa? Ada yang mau berpendapat?
Ada tidak? Tidak, Pak. Nggak tahu. Mungkin Rizkia regulasi emosi. Regulasi emosi itu seperti apa sih menurut Rizkia? Mungkin tingkat keemosian seseorang, Tingkat emosi seseorang. Oke, bagus. Nah, jadi regulasi emosi itu adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam kondisi yang penuh tekanan ya. Tadi bagus yang sudah disampaikan oleh Rizkia. Jadi tingkat emosi seseorang, nah gitu. Jadi tingkat emosinya baik gitu ya Rizkia ya. Jadi dia bisa ya mengendalikan emosinya dalam situasi apapun. Itu komponen yang pertama, regulasi emosi. Yang kedua, pengendalian impuls. Nah, ada yang tahu impuls itu apa? Tahu nggak? Sebagai poho Pak, tuh Pak. Oh ya nggak apa-apa. Oke, jadi impuls itu dorongan ya, dorongan dari dalam. Kayak keinginan gitu ya. Kesukaan, nah itu impuls yang datangnya dari dalam diri seseorang gitu. Yang ketiga, optimisme. Optimisme. Nah, Supyan, optimisme apa Supyan? Kepercayaan diri Pak. Kepercayaan diri. Oke, seperti tadi ya yang dicontohkan Supyan di awal ya, semua orang juga punya masalah, semua orang juga bisa menghadapi. Nah, itu optimis. Semua orang juga bisa menghadapi ya, masa saya enggak gitu, masa saya harus terpuruk gitu. Nah, itu optimis. Oke, yang keempat itu empati. Ya. Empati itu ya empati tinggi ya kita mampu membaca tanda-tanda psikologis atau emosi dari orang lain gitu. Ini penting dalam resiliensi ya. Yang kelimanya analisis penyebab masalah. Analisis penyebab masalah. Nah, kayak tadi yang dicontohkan Tasya ya mungkin oh ini mungkin dari kesalahan saya berada di posisi terpuruk seperti ini ya. Istighfar tadi yang Tasya lakukan ya, itu tuh bagus. Salah satu komponen resiliensi. Berarti Tasya tadi dominannya di sini di analisis penyebab masalah gitu ya. Nah, yang kelima efikasi diri. Nah, keberapa? 6 ya? 6. Iya, Pak. Nah, yang ke-6 itu efikasi itu kemampuan atau keyakinan pada diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah gitu. Oh. Yang terakhir yang ke-7 itu peningkatan aspek positif. Ya, peningkatan aspek positif dalam hidup. Maksudnya apa aspek positif itu? Aspek positif yang pertama mampu membedakan resiko ya dalam menjalankan sesuatu gitu.
Yang keduanya, kalau orang positif itu aspek positifnya tinggi atau dominan, dia memiliki makna dan tujuan hidup. Ya, apa yang dilakukan gitu kan, ya punya tujuan gitu, punya makna apa yang dia lakukan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan, ada yang ingin ditanyakan kalau ada yang ingin ditanya. Tidak ada, Pak. Tidak. Ada Pak. Udah Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan Bapak ingin memberikan permainan untuk kita membahas lebih dalam tentang resiliensi atau contoh-contoh nyata ya. Permainannya itu kelas tangga online. Nanti Bapak share screen ya. Kelas tangga Iya, Pak. online-nya. Ya, Pak. Nah, ada Pak, ada. Nah, Supian udah ada. Tasya udah ada. Tidak ada. Supian udah. Udah Pak. Rizkia belum? Sudah, Pak. Udah. Maaf. Oke, baik. Kita mulai permainannya ya. Ya. Sambil ininya Bapak buka namanya, Bapak aturan permainannya. Nanti yang bermain dalam ular tangga online ini kalian bertiga ya, anggota kelompok ya. Nanti perwakilannya di sini diwakili oleh karakter, nanti ada karakternya masing-masing. Nah, terus nanti untuk jalannya, untuk pelemparan dadunya oleh Bapak nanti diwakili. Nanti untuk melemparnya bisa kalian bilang lempar gitu ya. Nanti Bapak lemparkan dadunya gitu. Oke. Nah, nanti yang naik tangga, yang bisa naik tangga gitu, itu boleh memberikan pertanyaan ke salah satu temannya. Ya, pertanyaannya boleh temannya disuruh mencontohkan resiliensi seseorang atau dirinya. Kalau itu boleh kita ketahui ya. Kalau untuk pribadi, oh ini boleh diketahui ini masalah ini, saya pernah ini. Kalau nggak kira-kira itu rahasia, bisa kita mencontohkan dari tokoh publik ya. Nah, nanti yang turun, nanti kalau di sini itu nanti Bapak kasih pertanyaan. Paham? Paham. Ya Pak, paham. Oke, baik. Kita pakai karakter ya. Nah, berapa? 3 orang ya? Ini penentuan karakternya siapa? Mau siapa dulu? Perempuan dulu Pak. Perempuan. Rizkia mau yang mana? Yang Pak. Yang kuncir? Iya. Yang Baju kuncir. merah. Oh, ini. Ya. Oke, ini Rizkia ya. Ingat-ingat. Tasya mana? Tasya rambut kuning. Rambut Yang cewek. yang ini. Oh, yang cewek. Ya. Oke, baik. Supian mana? Yang pakai topi Pak, yang paling kiri. Yang paling kiri ini ya. Oke, baik. Oke, nanti untuk melempar kadunya, sandinya lempar ya. Nanti Bapak yang melemparkan. Oke, baik. Paspor. Ini siapa? Karakter ini siapa tadi? Yang Ya. mana Pak? Rizkia ya, yang merah ya. Iya. Ya, Pak. Oke. Rizkia silahkan bilang lempar, nanti Bapak lemparkan dadunya. Lempar. Ini kurang semangat begitu, lempar. Lempar, Pak. Lempar. Oke, 2. Terus Tasya, silakan. Lempar.
3 ya. Rizkia kesalip ya sama Tasya. Lanjutnya Supyan. Lempar. Oke. Wah, hampir saja ya Supyan naik tangga ya. Wih. Sekarang Rizkia lagi, silakan. Lempar. 5. Oke, Rizkia memimpin. Tasya, silakan. Lempar, Bapak. Lempar. Jangan lempar bapak ya, nanti ke bapak. Baru Pak. 2, 3. Oke. Supyan, Alhamdulillah. silakan. Lempar. Satu Liba. Lah. Hampir menyusul. Rizkia. Lempar. Tasya. Lempar. 1, 2, 3. Ayo Supyan nyusul, buruan. Lempar. Nah, itu semangat. 5 dapatnya. Tuh, langsung 5. nyusul. Ngumpul satu. Rizkia lagi. Lempar. Oh, Rizkia makin semangat kayak, oh langsung dapat 6 benar. Aduh, Tuh, 6 lagi. hampir saja. Tasya, silakan. Lempar. 4. Oke, Supyan. Lempar. Halo, Supyan. Lempar. 4. Oke, Rizkia. Lempar. 5 tadi. Tidak sekencang pertama tadi ya bilang lemparnya ya, jadi cuma 5. Tasya. Lempar. Oh, mantap. Wah, naik. Aduh. Dapat lagi. 6 lagi. Luar biasa. Dapat lagi. 1, 2, 3. Naik lagi. Aduh. Terus. Hanya berapa Oke, Tasya, sesuai peraturan sudah kita bahas tadi, Tasya karena sudah naik tangga, boleh mau menunjuk siapa untuk menceritakan resilience seseorang atau mencontohkan? Aduh. Tasya minta sekian. Supyan. Rizkia. Ayo, Supyan, Tasya, Supyan ya. Saya Pak. Silahkan Supyan, mau pengalaman tokoh publik atau sendiri atau silahkan. Untuk publik saya kurang tahu Pak. Mungkinan bakal yang punya diri sendiri. Oke, diri sendiri. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman tahu ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ini Kalau nggak bisa jadi apa-apa, motivasi buat teman-teman. Bisa jadi motivasi. Silakan diceritakan. Ceritanya begini Pak. Waktu kelas 6 saya ketinggalan kelas 6 SD ya Pak. Kelas 6 SD. Ya. Ketinggalan di banyak pelajaran. Bahkan pada saat itu apa ya? Saya belum bisa mengaji. Pertama belum Kelas tahu 6 apa SD. itu. Ya, belum tahu huruf hijaiyah. Huruf Ya. alif, ba, ta belum tahu. Kelas 6 Gimana SD itu. Iya, ya gak tahu. Terus Selain itu di apa ya? Di bidang matematika juga. Di bidang matematika juga saya sangat lemah. Bahkan kelas 6 saya baru bisa hitung-hitungan. Baru bisa penjumlahan sama pengurangan. Yaitu kelas 6. Kelas 6 ya. Bahkan pada waktu itu sempat dibilang oleh guru apa ya? Gak punya masa depan lah. Mau jadi apa sih kamu? Dibilang begitu. Otomatis kan down ya Pak. Serius itu? Iya serius Pak. Oh ya. Ya, terus lanjut. Terus sempat mikir waktu itu mau begini aja sih hidup, emang gak mau berubah. Terus selanjutnya minta bantuan deh ke teman-teman, minta diajarin ini. Terus mulai mau mengaji lagi. Terus mulai mengaji lagi dari awal, dari Iqra 1 itu kelas 6 baru Iqra 1. Terus minta diajarin ke teman-teman itu selama berapa bulan. Pokoknya sampai UN deh, sampai ujian nasional itu udah agak mendingan gitu. Udah jadi lulus di kelas, itu udah di kelas 6 itu. Iya. Udah agak mendingan. Terus
terus udah tahu huruf hijaiyah. Pokoknya pas lulus SD itu baru tahu huruf hijaiyah, baru tahu bentuk huruf hijaiyah. Terus hitung-hitungan juga baru bisa itu hitungan yang 100 sama itu berapa begitu. Hitungan yang bersusun baru tahu. Nah, sejak itu motivasinya ditingkatin lagi untuk belajar dan alhamdulillah bisa bersaing sama teman-teman yang dulu waktu SD-nya berprestasi begitu. Ya. Mungkin seperti itu aja Pak. Oke, baik, bagus. Tepuk tangan buat Sofyan. Oke, luar biasa ya pengalaman yang berharga ya dari Sofyan ya. Oke, selanjutnya siapa ini? Karakter siapa sekarang? Ya. Sofyan ya, ya silakan Sofyan. Kata lempar Pak. Ya. 21. 4, 2, 3, 4. Aduh. Oke, sekarang Rizkia. Lempar. Ayo, Tasya udah mau sampai finish. Lempar. 1, 2, 5. Oke. Tasya. Lempar. Hampir saja naik lagi ya. Sofyan, siapa? Lempar. Lempar. 1, 2, 3. Oke, Rizkia. Lempar. Lempar. 1, 2, 3, 4. Tasya. Lempar. 1, 2. Aduh. Sofyan. Lempar. Wih, 6. Dapat bonus kalau 6. Nyusul Tasya ya. 1, 2, 3. Ya, turun ke siapa? Gak apa-apa. Oke, baik. Selesai peratur. Aduh. Menganalisis faktor dominan dari komponen resilience seorang. Tadi ada berapa komponen resilience? Ada 7 Pak. Ada 7. Oke, baik Sofyan nih. Bapak punya cerita nanti di analisis yang dominannya komponen apa gitu ya dari cerita Bapak ya. Iya Pak. Oke, Bapak itu dulu punya teman ketika lulus SMK itu pengen daftar jadi tentara. Nah, sudah 4 kali tes itu selalu gagal gitu. Sudah 4 kali tes. Nah, sebelum tes yang kelima itu dia pernah cerita ke Bapak pernah sampai sama tetangganya diomongin dia itu lagi panen di sawah ya. Panen padi itu. Ada yang ngomong tetangganya, masa calon tentara masih di sawah katanya gitu kan tetangganya. Tetangganya ada yang ngomong kayak gitu secara tidak langsung gitu ke teman Bapak itu. Teman Bapak bersabar gitu ya, dia ya sudahlah namanya orang ya kalau ngomong kalau menilai yang apa. Pas di tes yang kelima dia tes lagi alhamdulillah lolos gitu. Menurut Sofyan faktor resilient apa yang dominan dari cerita Bapak tadi dari teman Bapak? Kalau menurut saya ya Pak, optimisme sama regulasi emosi. Optimisme sama regulasi emosi. Iya Pak. Bagaimana Rizky? Menurut Rizky jawabnya? Sama sih Pak, regulasi emosi. Karena dia bisa sabar walaupun banyak yang ngatain gitu. Oke, baik, bagus. Rizky sehat kan? Saya Pak. Oh, lemas satu. Emang caranya lemes ya, Rizky. Oke, baik, bagus. Tepuk tangan untuk jawaban Sofyan. Ya Pak, terima kasih. Lanjut, siapa ini yang masih di bawah? Saya Pak. Rizky ya? Semangat ya. Ayo, yang semangat bilang lemparnya Rizky. Lempar. Oke. Selanjutnya Tasya. Lempar. Lempar. Tanda.
Supyan. Lempar. Lempar. Iya, menyusul ya, membalap. Tasya ya, Supyan. Ya. Rizkia. Lempar. Lempar. 1, 2, 3. Tasya. Lempar. Lempar. Oke, terjadi salip menyalip ya di antara Tasya dengan Supyan. Aduh, Silakan eta. Supyan. Lempar. Lempar. 1, 2. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sudah finish duluan ya. Ada yang sudah finish berarti permainan berakhir. Oke, bagaimana seru? Seru nggak permainannya? Seru, Pak. Seru, Pak. Seru, Pak. Ya, saya ini karena ada yang finish jadi permainan harus berakhir ya. Ya. Oke, baik. Sekarang Bapak mau bertanya nih dari proses tadi. Dari proses bimbingan kelompok permainan luar tangga tadi. Apakah kalian sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti tentang pengertian resiliensi? Iya Pak, paham. Paham, Pak. Paham. Coba Rizkia, pengertian resiliensi apa? Jadi resiliensi itu kekuatan seseorang atau kemampuan seseorang untuk Iya. bangkit dari keterpurukan atau masalah yang Oke, bagus. Tepuk tangan buat Rizkia. Tadi komponen resiliensi itu ada berapa? 7. 7 Pak. Ada 7. Oke. Tasya, manfaat apa yang Tasya rasakan selama bimbingan kelompok ini? Manfaat yang mengetahui tentang si diri sendiri dan cara-cara baik untuk ya. Oke, baik, terima kasih Tasya. Nah, Rizkia. Sama sih Pak, jadi kan awalnya sebelum bimbingan kelompok ini belum tahu resiliensi itu apa. Sekarang jadi tahu walaupun mungkin pernah ngalamin atau pernah lihat, tapi nggak tahu itu namanya resiliensi. Mungkin pernah ngalamin atau pernah melihat orang lain gitu ya, cerita orang lain. Oke, baik. Nah, kira-kira sekarang kan sudah tahu ya resiliensi itu apa ya. Nah, kita juga banyak contoh ya di kehidupan sehari-hari, bisa dilihat dari tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, public figure. Nah, kira-kira ke depannya seperti apa? Halo Supyan. Ada Pak. Nah, kira-kira nih setelah bimbingan kelompok ini, sekarang kan sudah tahu resiliensi, terus tadi ada contoh-contohnya. Nah, kira-kira ke depannya apa yang akan dilakukan? Kenapa Tasya? Kalau Tasya sih lebih tenang saat menghadapi diri sendiri. Oke. Terus pengandalan inputnya dengan baik dan regulasi baik. Oke, baik, terima kasih Tasya. Supyan mau memberikan jawaban? Untuk kedepannya mudah-mudahan sih mengetahui dan kemampuannya
jika menghadapi masyarakat lebih cepat bangkitnya karena orang Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, jawabannya bagus-bagus semua. Terima kasih. Baik, karena waktunya mau selesai, saya bentar lagi. Jadi kita harus mengakhiri kegiatan dengan kelompok ini. Nanti ada yang ingin lebih lanjut tentang resiliensi boleh menghubungi Bapak ya, boleh chat nanti atau kita bahas secara individu atau mau kelompok lagi. Saya masih belum ini. Jadi, boleh menghubungi Bapak. Siap? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya. Sehat Bapak. Jaga kesehatan. Dari kerumunan, terima kasih. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.